Dalam pemrograman, apapun bahasa pemrogramannya akan mengenal 3 struktur program berikut. Yang pertama adalah sequence, yang kedua adalah branching, yang terakhir adalah looping. Untuk program structure sequence, atau dalam bahasa kita adalah struktur program berurutan, kita tidak akan menemukan kondisi apapun di sana. Struktur program ini hanya berisi input, proses, dan output. Tidak ada kondisi if, tidak ada kondisi while, tidak ada kondisi for di dalam struktur program sequence. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat sebuah program untuk menghitung luas segitiga, menambahkan 2 buah bilangan, mengalihkan 2 buah bilangan, dan lain sebagainya. Tidak ada decision, tidak ada kondisi true false di dalam program tersebut. Itulah yang disebut dengan struktur sequence. Kemudian struktur yang kedua adalah struktur branching. Berbeda dengan struktur sequence, di dalam branching ini adalah sebuah struktur program yang di dalamnya akan ada sebuah kondisi true dan false, benar atau salah. Sebagai contoh misalnya, kita akan membuat sebuah program untuk menentukan apakah bilangan yang kita input termasuk bilangan bulat atau bilangan pecah. Bilangan yang diinput apakah termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Program untuk menentukan kelulusan mahasiswa dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan struktur branching. Kemudian yang terakhir adalah struktur looping. Nah, looping ini sebuah struktur program yang akan terus mengulang kondisi yang sama ketika suatu kondisi terpenuhi dan akan berhenti pada saat kondisi sudah tidak terpenuhi kembali. Itulah yang disebut dengan struktur looping. Sebagai contoh, analogi dari ketiga struktur tersebut adalah ketika kita akan membuat sebuah kopi. Case yang pertama, kopi yang akan kita buat itu dalam kondisi normal. Artinya, semuanya tersedia. Mulai dari kopi, air panas, gula, cangkir, dan lain sebagainya itu semuanya tersedia. Jadi kita tinggal mengaduk kopi tersebut. Kita tinggal menghidangkan kopi tersebut. Tidak ada kondisi apapun. Itulah yang disebut dengan struktur sequence. Kemudian dalam struktur branching, sebagai contoh misalnya kopi yang akan kita buat habis. Maka ada kondisi. Jika kopi habis, maka Anda harus beli. Jika tidak habis, maka seduh. Itulah branching. Kemudian looping, sebagai contoh misalnya ketika kita akan membuat sebuah kopi, di mana kopi yang kita buat itu lebih dari 1 cangkir. Misalnya 5 cangkir. Maka untuk kelima cangkir tersebut kita akan melakukan langkah yang sama berulang kali sampai dengan tahap cangkir kelima sudah selesai kita hidangkan. Itulah looping. Jadi kita akan memasukkan gula di cangkir 1, cangkir 2, cangkir 3, cangkir 4, dan cangkir kelima. Kita akan menuangkan air panas di cangkir ke-1, cangkir kedua, cangkir ketiga, sampai dengan cangkir kelima. Kita akan mengaduk di cangkir pertama, cangkir kedua, cangkir ketiga, sampai dengan cangkir kelima. Kita akan menghidangkan cangkir 1, cangkir 2, sampai dengan cangkir kelima. Itulah yang disebut dengan struktur looping. Untuk sequence tidak ada format tertentu, jadi intinya adalah input, proses, output. Untuk branching biasanya kita menggunakan if, menggunakan if else, menggunakan nested if, menggunakan switch case. Kemudian untuk looping di Java nanti kita menggunakan while, kita menggunakan do while, dan kita menggunakan for. Secara struktur, mungkin bisa saya jelaskan sebagai berikut. Untuk branching, kita akan menggunakan 3 struktur. Yaitu yang pertama adalah if,
Kemudian yang kedua nanti kita akan menggunakan nested if. Yang terakhir kita akan menggunakan yang namanya switch case. Untuk if, ini biasanya untuk satu atau nanti dua kondisi. Kalau dua kondisi ya berarti kita akan menggunakan if else. Kemudian jika nested if, ini akan menggunakan banyak kondisi. Sebagai contoh misalnya grade yang tadi sudah saya jelaskan, itu biasanya akan menggunakan beberapa kondisi. Kemudian switch case ini biasanya untuk menyederhanakan penggunaan nested if yang terlalu banyak. Ini kita bisa menggunakan switch case. Kemudian di looping, kita biasanya di Java akan menggunakan yang pertama adalah struktur while. Kemudian yang kedua ini adalah do while. Kemudian struktur yang terakhir adalah for. Nah, di dalam for ini biasanya ada yang namanya for positif. Artinya apa? For positif biasanya akan mencetak deret bilangan atau dari kecil ke besar. Itu for positif. Kemudian ada for negatif. Dan yang terakhir adalah nested for. Jadi for-nya bisa lebih dari satu. Jadi for di dalam for yang lain. Itulah yang disebut dengan nested for. Jadi di Java sendiri, untuk dua struktur tersebut, baik branching ataupun looping, biasanya kita menggunakan beberapa struktur ini. Ada if else, nested if, switch case untuk di branching. Dan untuk di looping kita biasanya menggunakan 3 struktur, while, do while, dan for. For sendiri ada for positif, for negatif, maupun nested for.